Hai para pecinta drakor dari Sabang sampai Merauke, gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur drama Korea berjudul I Saw the Devil. Drama Korea yang dirilis pada tahun 2010 ini bergenre action, thriller, mystery, psychological, serta mendapatkan rating 8 1 dari 10 versi My Drama List. Drama Korea ini merupakan film movie dengan durasi 2 jam 24 menit. Drama ini menjadi salah satu film psikopat terbaik di Korea. Film ini menyuguhkan konsep alur cerita yang memenuhi hasrat para penonton, di mana pelaku pembunuhan atau penjahatnya mati dengan mudah atau dipenjara begitu saja. Adanya pemanasan dari penyiksaan terlebih dahulu sebelum masuk ke neraka. Beda dengan film thriller lainnya yang mana penjahat atau pelaku kejahatannya mati dengan mudah atau dipenjara begitu saja setelah melakukan beberapa kejahatan yang sangat amat keji. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke alur filmnya. Scene dimulai pada seorang wanita yang mobilnya sedang mogok dan sedang menunggu mobil derek. Terlihat dia sedang menelepon kekasihnya. Kekasihnya bernama Kim So Hyun, kita panggil saja Kim. Dia merupakan sosok lelaki yang cukup romantis dan menyayangi kekasihnya. Dilihat dari saat dia menyanyi untuk kekasihnya, Kim adalah seorang agen intelijen nasional. Datang seorang pria asing menawarkan bantuan, namun kekasihnya menyuruhnya untuk tetap di mobil dan menunggu sampai mobil derek datang. Wanita itu yang mendengar himbauan kekasihnya memilih untuk tetap di dalam mobil dan mengunci pintu. Tiba-tiba laki-laki itu menghancurkan kaca mobil wanita itu dan memukuli wanita itu dengan sebuah palu sampai pingsan. Wanita itu diseret dan dibawa ke markas jagalnya. Pria itu ternyata seorang psikopat yang sedang mencari mangsanya. Dia bernama Jang Gyung Chul. Terlihat di sana, Jang Chul menyiapkan alat untuk memutilasi. Wanita itu siuman. Berulang kali wanita itu memohon belas kasihan untuk tidak dibunuh karena dia sedang mengandung. Namun karena Gyung Chul itu seorang psikopat, dia tidak menghiraukannya. Dia membunuh dan memutilasi wanita itu. Cincin wanita itu jatuh ke pembuangan air. Keesokan harinya, seorang bocah menemukan sebuah kantong plastik berisikan telinga manusia. Datanglah polisi. Hal itu bersamaan dengan hilangnya wanita itu. Setelah beberapa lama, polisi menemukan kepala yang diyakini adalah kepala dari korban yang hilang. Ramailah di sana karena penemuan anggota tubuh tersebut. Ayah dari korban sempat shock dan tak kuasa lagi. Kim yang datang ke TKP berharap kekhawatirannya akan hal buruk tidak terjadi. Namun sayangnya, dia melihat kepala yang sedang dibawa oleh tim forensik tidak sengaja terjatuh. Kim kaget dan meneteskan air matanya. Seakan gak percaya kalau itu adalah kepala kekasihnya. Mertuanya yang merupakan ayah dari wanita tadi merasa terpukul dan menyesali kepergian anaknya. Hal ini membuat Kim semakin marah. Saat menghadiri pemakaman kekasihnya itu membuatnya semakin berambisi untuk memberikan balasan kepada pelaku yang lebih parah dari perlakuan pada kekasihnya. Kim memutuskan untuk mengambil cuti selama 2 minggu dengan dalih untuk menenangkan pikiran. Padahal seperti dilihat sebelumnya, dia akan membalaskan dendam kekasihnya. Dengan statusnya sebagai agen intelijen, dia meminjam beberapa alat pelacak dan beberapa data dari seorang yang diduga adalah pelakunya. Kim mendatangi satu persatu dari daftar penjahat. Pertama, dia mendatangi pria yang ia incar yang sedang berada di kamar. Saat pria itu sedang menonton video tingkat atas, Kim melancarkan serangannya dan berhasil membekapnya. Kim menginterogasi pria itu dengan menunjukkan foto mobil kekasihnya. Namun pria itu tidak mengetahuinya. Kim lantas memukul kemaluan pria tadi dengan palu sampai kritis. Tidak berhenti sampai di situ saja, Kim segera menemui pria kedua dari daftar penjahat miliknya. Kim menabrak dari belakang seorang pria yang sedang menaiki motor dan menghajarnya. Saat dia sedang mencocokkan dengan foto di HP-nya, dia tahu kalau buronan kali ini bukan orang yang membunuh kekasihnya. Sebelum pergi, Kim memukul buronan itu sampai babak belur. Kim yang kelelahan kembali ke apartemennya untuk beristirahat. Namun karena dendam di hatinya belum terbalaskan, dia nggak bisa tidur. Dia melihat kembali daftar buronan dan di daftar orang ketiga dia merasakan jika orang itu adalah pelakunya. Scene berpindah pada Gyung Chul yang kini mendapatkan mangsa barunya, seorang wanita yang sedang sendirian.
Dia hampiri dan menawarkan tumpangan. Wanita itu pun naik dan menumpang di mobil Gyung Chul. Sampai di jalan sepi, dia melancarkan aksinya dengan memukul wanita tadi sampai pingsan dan membawanya ke markas jagalnya untuk dibunuh dan dimutilasi. Namanya psikopat, setelah menghabisi nyawa seseorang bukannya sedih tapi malah merasa lega. Kembali pada Kim yang mendatangi orang tua dari Gyung Chul. Kim menyamar sebagai petugas asuransi untuk mencari informasi tentang Gyung Chul kepada ayah dan ibu serta anak dari Gyung Chul. Setelah mendapatkan informasi, Kim segera menuju rumah Gyung Chul. Dia menggeledah seluruh isi rumah. Kim menemukan beberapa barang milik korban. Lebih mengejutkannya lagi, dia menemukan cincin kekasihnya di saluran pembuangan. Kim semakin yakin kalau Gyung Chul adalah pelakunya. Dia meletakkan alat pelacak di sebuah bus sekolah. Scene berpindah pada Gyung Chul yang ternyata bekerja sebagai supir bis antar jemput sekolah. Dia mengantarkan siswi satu persatu hingga menyisakan satu siswi. Dia sengaja mengincar wanita yang sendirian. Dia lantas membawanya ke kebun pribadi miliknya untuk dieksekusi. Gyung Chul mencoba memacul lahan lebih dulu sebelum akhirnya membunuhnya dengan sadis. Namun tiba-tiba datanglah Kim yang tahu keberadaan Gyung Chul. Mereka saling berhadapan. Gyung Chul tahu kalau Kim adalah seorang polisi. Terjadilah perkelahian di antara keduanya. Karena Kim seorang agen intel yang memiliki skill bela diri yang mumpuni, dia berhasil menumbangkan Gyung Chul. Saat ada kesempatan untuk menghabisi Gyung Chul, Kim memilih tidak membunuhnya terlebih dahulu agar Gyung Chul merasakan penyiksaan. Kim memasukkan alat pelacak ke mulut Gyung Chul dan memaksanya untuk menelan. Kim menginjak tangan Gyung Chul dan berlalu pergi mengantarkan siswi tadi pulang. Saat Gyung Chul sadar, dia menemukan amplop yang berisi uang. Dia mengatakan orang ini benar-benar psiko, padahal dirinya lah yang psikopat. Mengetahui mobil bisnya sudah diberi pelacak, Gyung Chul berjalan kaki dan mencari tumpangan mobil, hingga sampai ada sebuah taksi yang menawarinya tumpangan. Dia lantas naik. Ternyata di dalam taksi sudah ada seorang yang mengemudikan beserta temannya, yang mana mereka adalah perampok. Gyung Chul yang sudah berpengalaman memudahkan dia membunuh dua orang tersebut dengan menikam pisau berulang kali hingga mobilnya menabrak. Dia membuang kedua mayat orang itu di pinggir jalan. Gyung Chul segera menuju ke klinik terdekat untuk mengobati lukanya. Melihat ada perawat cantik, jiwa bejatnya keluar dan melakukan hal nekat. Saat perawat tadi menuju gudang, dia dikagetkan dengan Gyung Chul yang berada di sana. Gyung Chul mengancam perawat tersebut dan menyuruhnya melepaskan pakaian satu persatu. Saat sedang melakukan hal enak, tiba-tiba Kim datang menghajar Gyung Chul. Kim mengatakan jika ini hanya permulaan. Dia menyiksa Gyung Chul dengan memotong tendon kakinya agar Gyung Chul pincang selamanya. Kim meminta bantuan perawat untuk memperban Gyung Chul. Gyung Chul dilepaskan kembali. Dengan tubuh yang penuh luka, Gyung Chul masih berniat untuk membegal. Saat akan menjegal lagi, namun mobil yang berhenti berisi satu kompi tentara. Dia membatalkan rencananya. Dia kini berada di mansion bersama dengan dua orang psikopat komplotannya. Lebih tepatnya kanibal yang memakan daging manusia setiap harinya. Mereka membahas tentang rencana masa lalunya yang mana Gyung Chul ingin membuat sebuah organisasi mafia, namun tidak kesampaian. Ternyata Gyung Chul memutilasi seorang wanita. Dagingnya disimpan di mansion untuk dijadikan stok makanan temannya. Kim mengikutinya sampai ke sini saat temannya sedang mengambil seorang wanita yang dikurung untuk dibunuh lalu dijadikan makanan. Kim datang. Terjadilah perkelahian, namun Kim unggul. Tiba-tiba Gyung Chul datang dan menembakkan senapannya. Beruntung Kim berhasil menghindarinya dengan melompat keluar. Kim memasuki ruangan untuk mencari senjata. Saat sedang bersiap, ternyata kanibal wanita tadi berniat menyerang Kim. Beruntung Kim berhasil menumbangkannya bersamaan dengan kanibal pria. Melihat Gyung Chul yang datang, Kim melemparkan kail pancing supaya Gyung Chul kesakitan saat menginjaknya. Kim lantas menghajar Gyung Chul dan membawanya. Kepala polisi mendatangi mertua Kim yang merupakan mantan kepala polisi untuk menyuruh Kim berhenti main hakim sendiri. Mertuanya mengatakan jika Kim sudah memiliki tekad maka tidak akan bisa dihentikan sebelum apa yang diinginkan tercapai. Kim membawa Gyung Chul ke klinik untuk mengobati lukanya. Gyung Chul yang berhasil kabur dan sudah mengetahui kalau di tubuhnya ada sebuah alat pelacak,
dia mendatangi apotek untuk mencari obat BAB dan dia berhasil mengeluarkan alat pelacak dari tubuhnya. Dia menelpon Kim dan mengatakan jika dia bermain dengan orang yang salah. Kim kemudian mencari Gyung Chul. Karena alat pelacak yang sudah dikeluarkan, dia mendatangi teman Gyung Chul, si kanibal, untuk menanyakan kemana perginya Gyung Chul. Si kanibal mengatakan jika rencana Gyung Chul adalah membunuh keluarga Kim yang tersisa dan menyerahkan diri ke polisi. Dengan begitu dia memenangkan permainan ini. Si kanibal menertawakan Kim, membuat Kim marah dan mematahkan rahang mulut si kanibal. Mengetahui mertuanya dalam bahaya, dia segera menghubungi polisi agar bergegas ke rumah mertuanya. Namun itu terlambat. Gyung Chul sudah membantai mertua Kim dan juga membunuh adik ipar Kim. Saat Kim datang, dia sudah terlambat. Mertuanya sudah babak belur dan sekarat, dan adik iparnya terbunuh. Hal ini membuat Kim sangat marah. Saat itu juga Gyung Chul menelpon polisi bahwa dirinya akan menyerahkan diri ke polisi. Di tempat lain, polisi sudah siap untuk melakukan penangkapan pada Gyung Chul yang menyerahkan diri. Gyung Chul sampai dan dengan santainya keluar dari mobil dengan tubuh berlumuran darah bekas membunuh adik ipar Kim. Kim tentunya tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia merusak pintu mobilnya dan melaju ke arah Gyung Chul. Kim menyeret paksa Gyung Chul masuk ke mobilnya dan membawanya ke markas jagal di rumah Gyung Chul. Kim membekap Gyung Chul dan menyiapkan sebuah mekanisme alat. Gyung Chul tidak merasa takut dan malah merayakan kemenangannya. Sampai Kim menempelkan rokok ke mata Gyung Chul dan menusukkan obeng ke pipinya. Gyung Chul tidak takut sama sekali. Kim lantas membuat sebuah keputusan untuk mengakhiri hidup Gyung Chul. Karena makhluk manapun pasti takut dengan yang namanya kematian. Dia berlalu pergi dengan meninggalkan perekam suara jarak jauh di dekat Gyung Chul. Saat dia keluar rumah, sebuah taksi datang yang ternyata di dalamnya adalah ayah, ibu, dan anak dari Gyung Chul. Mendengar orang tuanya datang dan mulai membuka pintu, Gyung Chul berteriak ketakutan menyuruh mereka untuk tidak membuka pintu. Namun naasnya mereka membuka pintu dan seketika leher Gyung Chul terpenggal dan dia menemui ajalnya. Kim berjalan sambil menangis. Dengan terbunuhnya Gyung Chul tidak merubah kenyataan tentang kematian kekasihnya. Dia merasakan rasa sakit di seumur hidupnya. Cerita pun berakhir. Terkadang rasa sakit dan kehilangan membuat seseorang memiliki sebuah rasa dendam yang sangat bergejolak hingga tiada puas sampai kita melampiaskannya. Manusia memiliki batasan kebaikan yang membuat manusia menjadi berbeda dari yang kita kenal. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.